ya ngomong terus ini. Nanti mungkin tidak bisa full, nanti silahkan Anda sebagian baca sendiri-sendiri ya. Jadi di melanosit ini terjadi sintesis melanin. Awalnya adalah ada enzim namanya tirosinase. Ini yang berhubungan dengan asam amino tirosin. Proses ini asam amino tirosin ini nanti dengan tirosinase akan diubah menjadi 3,4-dihidroksifenilalanin. Jadi bentuk asam amino yang lain. Kemudian dari 3,4-dihidroksifenilalanin ini berubah menjadi dopaquinon. Jadi setelah itu mengalami beberapa kali transformasi. Menjadi lebih kompleks dan sebagainya, kemudian dikonversi menjadi melanin. Ya, ini tahapannya paling tidak ada 4. Tahap vajikel dikelilingi membran, kegiatan awal dari enzim tirosinase, ya, dari tirosin dengan tirosinase, ini bentuknya seperti granula halus ya, susunannya teratur. Dan ini tirosinase bekerja pada matriks protein ya. Kemudian pada vesikel melanosom ini bentuknya lonjong, ini paralel, dan nanti melanin ini akan diletakkan pada matriks protein juga. Dan yang ketiga, karena peningkatan melanin yang terus-menerus ya pembentukannya dalam bentuk struktur halus ini nanti akan justru menjadikan ini ya struktur halusnya itu menjadi kurang jelas karena akibat peningkatan pembentukan melanin terus-menerus ini ya. Kemudian nanti berbentuk granula. Ya, granula. Setelah granula melatinin matang dan isi sepenuhnya pada vesikel sehingga nanti ini kadar dari melanin ini akan sangat menentukan tingkat pigmen dari kulit, ya lebih coklat atau lebih hitam dan sebagainya, atau tadi yang eumilamin atau pheomilamin gitu ya, lebih merah dan sebagainya. Ini sangat ditentukan dari kadarnya. Ketika sekali terbentuk granula melanin ini akan bermigrasi dalam jurusan masuk ke sitoplasma dari melanosit. Kemudian dipindahkan ke stratum germinativum dan stratum spinosum. Tadi ya lapisan-lapisannya tadi. Jadi sebenarnya ada bisa dilakukan penelitian jumlah melanosit itu bisa dihitung dengan mengintubasikan fragmen epidermis ya. Nanti dalam alat tertentu ya, dalam dopa. Sehingga nanti ada terjadi endapan melanin berwarna coklat tua dalam melanosit. Ini biasanya pakai enzim tirosinase. Jadi nanti bisa diketahui jumlah melanosit ya persatuan luas dari epidermis. Walaupun ini jarang dilakukan karena dari sisi fungsi untuk penelitian tuh biasanya arahnya lebih ke arah yang memang ada fungsi krusial dan ada kadang-kadang lebih ke arah sisi ekonomis. Ya, kalau penelitian yang tidak mengarah ke sana biasanya susah untuk mendapatkan biaya atau grant gitu ya. Nah, ini diagram sebuah melanosit yang sedang berproses membentuk melanin ya. Ini dari tirosin, nanti ada enzim tirosinase ya. Kemudian tirosinase ini menjadi melanosom 2 ya. Yang dari melanosom 2 yang terdiri dari tirosinase dan melanin menjadi melanosom 3. Ini tadi yang transformasi berkali-kali itu maksudnya ya. Jadi transformasi berkali-kali ini gambaran secara gampangnya, secara mudahnya seperti ini.
Jadi melanosoma 3, tirosinase plus melanin, ini nanti semakin kental, semakin banyak. Kemudian setelah banyak itu tidak hanya seperti berkas tipis, tapi akan menjadi gumpalan, granula. Ya, granula melanin. Granula melanin. Nah, nanti ini akan menyebar kemana-mana, ke permukaan kulit ya, baik ke retikulum endoplasmik, ke mitokondria, dan sebagainya. Sehingga nanti akan betul-betul mewarnai kulit itu. Ya. Nih. Jadi proses terjadi di dalam melanosit. Cuma di dalam kehidupan sehari-hari itu ada ini ya, yang dinamakan anomali warna kulit. Anomali warna kulit. Yang pertama, itu kulit menjadi lebih gelap karena terpapar ultraviolet. Terpapar ultraviolet. Ini kenapa terjadi menjadi lebih gelap? Karena terjadi proses yang tahap pertama mula-mula reaksi fisikokimia. Ini melanin itu menghitam. Kemudian melanin banyak dibebaskan ke dalam keratinosit permukaan yang atas, ya, permukaan atas, sehingga melanin yang ada di permukaan bawah dikeataskan, berkumpul di permukaan atas di keratinosit, sehingga tampak oleh mata kulit itu nanti akan menghitam. Tahap kedua, setelah ini dikeataskan akan terjadi sintesis melanin lagi di dalam melanosit. Sintesis melanin ini dengan ada rangsangan UV ini menjadi dipercepat, sehingga peningkatan jumlah pigmen itu signifikan. Ya. Ini makanya orang yang tiap hari di sawah seringnya cari nanam padi, kemudian menyiangi, kemudian kalau di Australia misalnya yang selalu di padang rumput, ya. Ada kakak angkatan Anda dulu yang di sana untuk PKL ya, di range, jadi di padang rumput melihat ikut memelihara sapi yang jumlahnya sekitar 60.000 ya di padang rumput dengan memakai kuda untuk transportnya dan mobil untuk perbekalan, dan mobil satu untuk perbekalan. Jadi 60.000 ekor betina ya, betina dengan anak dan pejantannya jadinya jumlahnya lebih. Itu hanya 6 orang yang pelihara, ditambah yang PKL itu 1 jadi 7 orang. Ini luar biasa nih. Kalau di Indonesia susah ya cari padang rumput ya. Ini biasanya kalau di kena terpapar ultraviolet terus-menerus ya akan melanin yang ada di bawah akan naik ke lapisan keratinosit, kemudian yang di melanositnya akan mensintesis melanin terus-menerus sehingga jumlahnya akan menjadi lebih besar dan pigmennya menjadi lebih banyak sehingga menjadi lebih gelap. Ini yang terjadi pada orang yang suka berjemur. Makanya orang-orang barat itu suka berjemur supaya kulitnya agak hitam ya. Kulitnya agak hitam. Kalau kita berjemur, wah betul-betul hitam kita kalau berjemur. Kemudian kasus yang kedua adalah albinisme. Albinisme, jadi kondisi secara herediter, secara genetik, secara keturunan ya. Ini melanosit ini tidak mampu untuk mensintesis melanin. Loh, kenapa kok tidak mampu mensintesis melanin? Itu kan proses alami gitu ya. Loh, kenapa? Karena tidak ada enzim tirosinase gitu ya. Tidak ada enzim tirosinase yang ini sehingga tidak bisa memasukkan asam amino tirosin yang nanti akan dirubah itu. Jadi tidak ada enzim tirosinasenya. Nah, ini. Akibatnya apa akibatnya?
Akibatnya kulit yang tidak terlindungi oleh melanin, oleh pigmen ini nanti tidak tahan terhadap radiasi sinar matahari. Tidak tahan. Makanya orang-orang yang albino ini biasanya tidak tahan kena sinar matahari. Biasanya pagi-pagi kena sinar matahari sudah pakai payung. Supaya apa? Mata itu jadi tidak tahan juga gitu ya. Tidak hanya kulit yang tidak tahan, tapi mata tidak tahan kena sinar matahari. Sehingga orang yang kena masalah nih albino ini biasanya ada insiden karsinoma atau squamosa gitu ya. Jadi kalau kena sinar matahari ini ya harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan proses ini diatur secara genetik ini. Hilangnya apa ya, melanin karena tidak bisa disintesis oleh melanosit. Apalagi kalau melanositnya hilang, ini disebut dengan dipigmentasi. Dipigmentasi ini ya, disebut vitiligo. Tapi ya hampir sama kondisinya albino. Saya punya teman anaknya kembar 2. Ini gambarnya belum sempat ya masukkan ya, tapi nggak enak rasanya. Punya anak teman itu ya, itu dua-duanya albino. Jadi ketika lihat karena ada sinar gitu udah matanya ditutupi gitu ya. Karena memang perlindungan itu minim. Kita tahu bahwa melanin ya, zat warna kulit itu adalah untuk perlindungan tubuh, perlindungan pertama ya. Di permukaan kulit terhadap sinar, perlindungan pertama. Bagi orang yang albino, apalagi vitiligo gitu ya, memang ini perlindungan ini hampir tidak ada. Iya, tadi melanosit, sekarang bicara sel Langerhans ya. Ini juga ada di dalam epidermis ya. Bentuknya seperti bintang ya. Ini ada di dalam stratum spinosum. Ya, maaf. Jadi ini fungsi sel Langerhans ini adalah hubungannya dengan imunologi, dengan sistem imun kulit. Jadi sel Langerhans ini berhubungan dengan sistem imun kulit. Jadi ini bisa ketika ada antigen masuk, antigen sesuatu yang asing yang masuk, maka akan oleh sel Langerhans ini akan diolah ya, diikat ya. Kemudian dilaporkan ke limfosit T. Sehingga nanti akan terangsang limfosit T ini dalam rangka reaksi imunologi kulit. Ini bekerja sama dengan sel Langerhans ini ya. Jadi ketika ada benda asing masuk atau sesuatu yang asing masuk, maka akan bereaksi. Jadi dalam tubuh itu ada autoreaksi yang ketika ada gangguan gitu ya. Kemudian ada sel Merkel. Ini biasanya pada kulit-kulit yang tebal, pada telapak tangan atau telapak kaki. Ini memang mirip dengan epitel dari epidermis. Ya. Dan ada granula yang kecil pada sitoplasmanya. Ini fungsinya lebih ke arah untuk mekanoreseptor, sensoris. Jadi ya, hubungannya dengan sensoris. Dan ini berkaitan dengan sistem saraf ya, neuroendokrin, sistem saraf. Jadi untuk respon. Makanya ini karena
banyak sekali sistem saraf dalam telapak tangan atau telapak kaki, maka biasanya kalau dalam teknik pijit memijit, maka ada pemijitan yang ada di telapak kaki untuk penyakit-penyakit ya tertentu dan juga di telapak tangan. Misalnya pada bagian tertentu di jari tangan ini, di telapak ini, kalau kolesterolnya tinggi, oh bagian sini ini ya nanti ketika dipijit sakit dan sebagainya. Oh ketika ada hubungannya dengan jantung, oh bagian di sini nih ketika dipijit sakit. Jadi ada bagian-bagian tertentu pada telapak tangan maupun telapak kaki ini sangat berhubungan dengan neuroendokrin disfus, ini ya hubungannya dengan gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh kita. Karena ini pengetahuan tentang apa telapak tangan, ini hubungannya dengan neuroendokrin, dengan saraf-sarafnya ini penting ini bagi orang-orang yang berkecimpung di pertabiban gitu ya. Karena dari situ bisa diketahui, orang melihat dengan telapak tangannya dengan disentuh-sentuh aja, oh kamu kolesterolnya tinggi, itu tahu. Oh kamu ini asam urat, tahu itu. Ya karena memang di situ adalah tanda-tanda neuroendokrin ketika ada gangguan-gangguan kesehatan. Jadi langsung tuh ada respon itu ya. Makanya Pak Rusman pernah belajar itu. Oh kalau kolesterol itu yang ada di daerah sini yang sakit. Oh kalau nanti ada berhubungan jantung di daerah sini. Oh ketika nanti ada hubungannya asam urat daerah sini. Ketika nanti ada gangguan kesehatan lain di sini. Oh ketika nanti masalah lambung di sini. Itu ada, cuma banyak yang lupa ini Pak Rusman ini. Sudah karena harus fokus itu belajar itu diingat-ingat dan sebagainya dan harus dipakai gitu ya, dipakai pipi gitu ya. Kalau enggak ya lupa gitu ya, harus dibuka lagi itu ada bukunya. Itu juga nanti akan sangat berguna untuk akupunktur ya, untuk akupunktur. Nih, penting itu sebenarnya untuk kesehatan ya. Nih. Kemudian lapisan yang kedua setelah epidermis adalah dermis. Dermis ini merupakan jaringan ikat ya lumayan tebal. Ya, ini menunjang epidermis dan sekaligus melindungi dan mengikatkan jaringan di bawahnya yaitu jaringan sukutan atau hipodermis. Dan dermis ini memang ketebalannya juga bervariasi ya. Di bagian tubuh tertentu dan ini berbeda-beda nih dermis ini. Dermis ini permukaannya tidak terlanjur, tidak teratur ya, banyak tonjolan, ada papila ya. Karena memang ada ini saling mengunci antara epidermis dan dermis ini sehingga ada papila-papila dermis ya. Hingga dermis itu tidak terlepas. Epidermis itu tidak terlepas. Jadi ada condolan-condolan papila dermis yang saling mengunci. Jadi hubungan antara epidermis dan dermis itu jadi kuat. Kalau tidak ada sistem yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta berupa papila-papila dermis yang saling mengunci dengan epidermis, maka epidermis ini mudah sekali mengelupas ini karena tidak ada ikatan, tidak ada yang mempertahankan. Indah sekali hubungan ini, luar biasa ini. Ya. Dan ada lamina basalis ini ya, lamina basalis ini dijumpai pada antara stratum germinativum dan stratum papillare. Papillare agak bawah ya. Jadi papiler, daerah papiler ini dermis daerah papiler. Yang di bawah lamina basalis ini dapat jalinan halus ya. Serat retikulin disebut lamina reticularis. Karena ini jaringan ikat, maka ada retikulin termasuk lemak jaringan ikat yang cukup dominan. Di samping kolagen dan elastin. Kolagen, retikulin ini relatif keras. Yang membentuk jaringan ikat itu bisa elastis adalah protein elastin. Jadi struktur yang bentuk campuran-campuran ini disebut membran basalis gitu ya. Dermis ini yang sering dipakai untuk pembuatan jaket yang disamak ya, untuk pembuatan sepatu, untuk pembuatan tas ya.
Ini adalah bagian dermis ini. Ketika ada permasalahan dan kelainan pada batas dermis dan epidermis, ini bisa mengakibatkan sejenis penyakit melepuh, jadi pemphigoid dosa. Jadi ada melepuh. Nah, disebut juga pemphigus, penyakit melepuh ya. Jadi kenapa? Karena hilangnya batas intersel antara keratinosit. Jadi kalau batas intersel ini hilang, maka akan menjadikan melepuh. Misalnya Anda kena air panas atau kena api, ya, menjadikan melepuh. Nah, itu karena batas intersel itu hilang, ya. Antara keratinosit itu hilang sehingga melepuh, pemphigus, ya. Dermis ini terdiri dari dua lapisan, stratum papillare sebelah luar dan stratum reticulare ini sebelah dalam. Stratum papillare ini jaringan ikat longgar, fibroblast dan plus jaringan ikat yang lain. Ya, ini banyak sel emasnya dan makrokoagnya, juga ada leukosit keluar dari pembuluh. Leukosit itu termasuk juga proses imun ya, dengan adanya leukosit sel darah putih ini. Proses imun, jadi proses imunitas, imunologi di dalam tubuh itu salah satunya juga dengan adanya sel darah putih ini. Cuma kalau terlalu banyak sel darah putihnya ini bisa memakan sel darah merahnya, ya, bisa mengganggu juga. Ini yang dinamakan leukemia, kanker darah, gitu ya. Karena apa? Leukosit tumbuh berkembang out of control, out of control. Padahal sebenarnya tubuh itu dalam berkembang dan tumbuhnya itu adalah terkontrol secara genetik. Terkontrol. Organ-organ yang saling terkait itu saling mengontrol. Sehingga tidak lepas kendali. Nah, ketika pertumbuhan atau perkembangan atau sintesis leukosit ini out of control, jadi kontrol untuk membatasi jumlah ini sudah tidak berfungsi, ya, sehingga akan terbentuk terus-menerus, akhirnya akan mendesak dan memakan sel darah merah, akan mengganggu stabilitas tubuh, sehingga itulah yang disebut dengan leukemia. Leukemia, karena terbentuknya sel darah putih yang out of control. Begitu juga terbentuknya pertumbuhan sel ya, sel jaringan. Entah itu sel jaringan yang ada di paru-paru, sel jaringan yang ada di otot, ya, dan sebagainya. Itu ketika sel-sel jaringan ini tumbuh tidak terkendali, maka akan membentuk tumor, dan kalau itu ganas sekali, maka disebut cancer. Ya. Ya, jadi bisa diambil pelajaran-pelajaran untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi dengan belajar seperti ini. Loh, kenapa kok bisa tumbuh tidak terkendali? Nah, itu macam-macam itu penyebabnya. Ada juga yang penyebabnya sifatnya adalah genetik, jadi keturunan juga ada. Ada yang sifatnya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan merusak sistem itu. Ya, merusak sistem keseimbangan tubuh itu ada. Misalnya Anda sering makan makanan yang banyak pengawetnya, pewarnanya, pelezatnya, dan sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan ya di dalam tubuh, mekanisme dalam tubuh itu jadi rusak gitu ya. Ketika mekanisme dalam tubuh itu ada yang rusak, tentunya ini akan berakibat macam-macam. Salah satunya termasuk mekanisme untuk pembatasan pertumbuhan sel ini jadi terganggu ketika mekanisme pembatasan atau pertumbuhan sel, sehingga sintesis protein itu tidak ada terminasinya, tidak ada terminalnya, tidak ada berhentinya. Wah, ini yang berbahaya itu. Sehingga out of control ya, out of control. Ini.
bahayanya ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Kesehatan itu dipelihara, disyukuri dengan dipelihara. Kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena pasti kita menjadi mayat gitu ya. Pasti kita mati ya. Tidak ada orang yang tidak akan mati dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia. Nah, kalau tidak ada pertanggungjawaban kok inuk menenak sekali ya. Orang berbuat dolim dengan yang lain, penguasa berbuat dolim terhadap rakyatnya, ya menumpuk harta sebanyak-banyaknya, ranggagas rakyatnya, ya enak banget itu kalau tidak ada kehidupan setelah mati, ya, tidak ada tanggung jawabnya. Kalau tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada kehidupan setelah mati, berarti hidup tidak adil dong. Yang semena-mena kok, seenaknya sendiri tidak ada tanggung jawabnya, berarti hidup tidak adil. Padahal hidup itu sangat adil. Kan nanti ada hidup setelah mati, baik percaya atau tidak percaya, baik ateis maupun yang teis, yang percaya adanya Tuhan. Ya. Baik yang mengingkari ataupun yang mengimani, semuanya pasti akan menjalani. Ya, terserah kita mau jadi orang yang taat atau ingkar, mau jadi orang yang percaya iman atau tidak, ya terserah kita. Ya. Kita belajar Anfis gini ini juga bisa untuk belajar betapa kehidupan itu luar biasanya. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya, kan tidak mungkin. Ya. Nih, jadi ketika segala sesuatu itu berkembang, tumbuh out of control, maka nanti akan menjadikan kelainan atau penyakit. Serabut kolagen ini menyelip ya di dalam lamina basalis, meluas di dalam dermis. Ini serat-serat kolagen ini merupakan serat-serat yang penambat di dalam epidermis ya, epidermis. Kolagen inilah yang nanti dibuat gelatin. Kolagen inilah yang nanti dibuat sepatu. Kolagen inilah nanti yang dibuat jaket. Kolagen inilah nanti yang dibuat tas ya, di sama itu. Nih. Kemudian stratum reticulare, jaringan padat tidak teratur, nih ya, banyak seratnya, sedikit tapi sedikit sel daripada stratum papillare ya. Dan di dalam stratum reticulare ini ada glikosaminoglikan. Jadi ini merupakan senyawa kompleks protein dan karbohidrat. Glikosaminoglikan. Senyawa kompleks karbohidrat dan protein. Kemudian di dalam dermis ini juga mengandung protein yang lain yang mengakibatkan dermis ini menjadi lebih elastis. Namanya elastin. Ini menjaga kelenturan kulit. Ketika kadar elastinnya itu tidak banyak, maka kulit itu kurang lentur, ya, kurang lentur. Kalau kulit kurang lentur, keras, itu mudah pecah, mudah patah. Maka ini fungsinya jaringan elastin ya. Maka ketika membuat disama akan menjadi sama yang lentur ya. Ini peran dari elastin ya. Elastin ini membuat lentur kulit. Dermis ini banyak jaringan pembuluh darah dan limfanya. Kelenjar-kelenjarannya banyak, pembuluh darahnya di dermis ini banyak. Jadi ada arteri, vena ya dalam dermis ini. Ada yang masuk dari turunan beberapa dari epidermis yang masuk menghujam di dalam dermis. Contohnya apa? Rambut, folikel rambut itu menghujam di dalam dermis. Padahal ini merupakan turunan dari epidermis. Ya, turunan dari epidermis. Kemudian ada kelenjar keringat. Ya, ada kelenjar sebasea. Dan sebagainya. Ini sebenarnya merupakan turunan dari epidermis. Tapi menghujam di dalam dermis gitu ya. Nih ya. Jadi
ikatan, jalinan, dermis dan epidermis ini begitu bagusnya. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas ya? Ini kelas yang sangat besar, hanya B dan D ini. Jelas, Nah, nanti ini keterangannya kan lumayan komplit ya. Jadi nanti silakan di-share. Yang B juga silakan membentuk kelompok itu kalau yang ya. Kalau yang D membentuk kelompok, membentuk WA grup. Jadi nge-share itu relatif lebih mudah. Sudah membuat grup yang B ya. Mas siapa kemarin tuh ketua kelasnya? Ya supaya materi ini tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk tugas yang kemarin itu ya, ini daripada lupa nanti, itu nanti di file aja dikumpulkan jadi satu di ketuanya. Nanti jadi satu file besar ke Pak Rusman gitu ya. Ini lebih ke arah kita penilaian kedisiplinan, kemudian kepatuhan ketika ada tugas dan sebagainya sekaligus absen ya. Sehingga nanti itu bisa jadi dan pertimbangan Pak Rosman dalam menilai nanti. Jadi nilainya tidak hanya apa mid semester atau ujian akhir ya. Tadi bisa lebih komplit meskipun sekedarnya ya karena masih daring. Ini sampai jam berapa nih kira-kira nanti jadwalnya? Sampai jam 10.55, Pak. 10.55 ya. Saya agak santai ya. Agak santai suaranya biar kalau dipaksakan agak ini batuk-batuk ini. Udah dari pagi soalnya ya. Mohon maaf nih ya. Ya ini foto mikrograf dari potongan kulit abdomen manusia. Jadi memang ada epidermis bagian atas, terusan bawahnya ada serat oksitalan ya, ada elaoninik, ada elastin. Jadi ini bawahnya ini dermis ini bawah epidermis ini dermis jadi berbagai lapisan ya, ada lapisannya macam-macam ya. Ini. Kemudian di bawah dermis itu kita lanjutkan ya, itu ada jaringan subkutan. Dan di jaringan subkutan ini ada jaringan ikat yang lebih longgar dibanding dengan dermis. Dan di situ juga ada adipus. Jadi timbunan lemak yang disebut dengan lemak subkutan. Jadi hipodermis ini sering mengandung banyak lemak ya. Yang bervariasi jumlahnya sesuai dengan daerah tubuh dan ukurannya. Dan sesuai dengan status gizi yang bersangkutan. Makan semakin banyak dan semakin bergizi, energinya semakin tinggi, maka timbunan lemaknya akan semakin banyak. Di samping ada pembatasan secara genetik. Anda lihat misalnya lemak pada sapi Angus, sapi Wagyu, itu lemaknya lebih tinggi daripada sapi-sapi Eropa yang lain. Ya, lebih tinggi. Sapi-sapi jenis Eropa yang lain, Bos Taurus yang lain. Ya. Kemampuan deposisi jaringan adipus itu lebih baik. Tapi itu harus didukung dengan status gizi. Dengan gizi yang ada, jadi dengan nutrien yang ada ya. Kemudian sapi Eropa itu mempunyai kemampuan deposisi lemak yang lebih baik dari sapi-sapi Asia, ya. Baik sapi India, sapi-sapi zebu maupun sapi-sapi yang ada di Asia Tenggara, misalnya sapi Jawa dan sebagainya, PO. Nah ini sapi-sapi Eropa mempunyai kemampuan deposisi lemak yang lebih baik. Loh itu kenapa atau bisa terjadi seperti itu? Mungkin ini pengaruh iklim ya. Di samping iklim itu nanti akan berpengaruh pada namanya istilahnya apa ya? Mutasi ya, mutasi bukan revolusi, mutasi.
Jadi mutasi secara perlahan-lahan pada makhluk hidup karena pengaruh lingkungan, pengaruh iklim, pengaruh suhu, pengaruh kondisi suatu wilayah. Ya. Ini nanti akan mengakibatkan perubahan-perubahan secara berangsur-angsur, mutasi. Makanya dulu Pak Resman ketika seminar ya di Jepang itu dengan hasil penelitian yang Pak Resman lakukan di Indonesia ya di PT Karyana kita Utama, kita penelitian pakai 5 bangsa sapi, sapi Murray Grey, Australian Commercial Cross, Frise Holstein, kemudian Hereford, sama sapi Angus. Hasilnya sapi Angus kurang begitu bagus kalau dibanding penelitian yang ada di negara-negara subtropis. Maka saat itu seorang profesor yang ada saat itu, Profesor Ono Sensei ya, itu kok bisa penelitian yang hampir mirip, kok hasilnya jauh berbeda, ya. Saya ditanya begitu. Karena beliau juga meneliti berbeda bangsa di Jepang dan juga pakai Angus, pakai Hereford dan sebagainya. Kok hasilnya kok beda? Dia. Akhirnya saat itu saya jawab bahwa pertumbuhan dan kondisi ternak itu di samping dipengaruhi oleh genetik, juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Jelas lingkungan di Jepang dengan lingkungan di Indonesia berbeda. Jepang iklimnya subtropik, Indonesia adalah wet tropik. Maka dengan kondisi iklim yang berbeda, maka respon ternak ternyata juga berbeda. Ketika respon ternak berbeda, akan mengakibatkan pola pertumbuhan baik fisik maupun kimia yang berbeda. Sehingga produksinya juga berbeda, gitu ya. Ternyata logis. Dia bilang, logik. Dia bilang logik masuk akal. Mungkin itulah penyebabnya. Karena memang faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Nah, kita sekarang sampai pada rambut. Ya. Sambil agak pelan-pelan saja. Rambut ini penuh dengan keratin ya, strukturnya. Jadi keratin, protein keratin. Dan ini juga merupakan turunan dari epidermis yang nanti warna, ukuran, dan penyebarannya itu akan berbeda-beda, akan bervariasi. Beda spesies, beda. Beda bangsa, beda. Apalagi beda spesies dan bangsa. Beda umur pun beda. Jenis kelamin pun juga beda. Bagian tubuh juga beda. Rambut kumis sama rambut ketiak beda. Rambut kaki dengan rambut kepala beda. Ya. Jadi bagian tubuh juga bisa membedakan jenis rambutnya. Umur juga bisa berakibat membedakan jenis rambutnya. Jenis kelamin jelas. Apalagi unggas yang jantan tuh nanti perbuluannya ya, rambut bulu akan jauh berbeda dengan yang betina. Ya. Makanya kalau ada yang jantan tapi bulunya bulu betina jadinya mahal. Namanya ayam bulbi. Jadinya mahal. Ya, kalau ayam biasa, jantan biasa harganya mungkin biasa tapi dengan jadi bulbi, pejantan bulu biang, bulu induk ya akan jadi luar biasa, akhirnya jadi lebih mahal gitu. Ini karena langka. Jadi seluruh bagian tubuh itu ada rambut dan bulunya, ya, kecuali telapak tangan, telapak kaki, bibir, alat kelamin, dan sebagainya. Ini tidak ada, terutama yang mosok bibir pakai ada rambutnya, wah ya repot ya. Telapak kaki ada rambutnya, wah pakai alas kaki tidak ada ya. Telapak tangan juga tidak ada. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang rambut tidak tumbuh.
Nah, ini ya, ini bagian-bagian rambut ini. Anda bisa lihat gambarnya ini ya. Bagian-bagian rambut, bagian bawah itu ada pembuluh darahnya. Kemudian bagian pangkal rambut ini merupakan umbi rambut, ini bagian akar ya. Ini ada matriks dan papila kulitnya, ini di sini. Bagian akar ini. Yang ke atas, nanti ini ada akar bagian dalam juga ada lapisan penutupnya ya. Lapisan penutup dari bagian akar ini ada. Ini akar rambut itu dari permukaan kulit ya sampai bagian dermis ya. Dari rambut ini menghujam sampai dermis ini. Makanya ada pembuluh darahnya ya. Kemudian di bagian akar itu ada lapisan penutup. Lapisan penutupnya, akar bagian dalam ini. Kemudian ada penegaknya, penegak dari ini otot untuk menegakkan rambut ini. Juga di rambut ini di akar bagian atas itu ada kelenjar lemaknya, kelenjar minyak yang akan merawat rambutnya. Kemudian bagian di atas kulit, di atas epidermis ini adalah batang rambutnya. Kulit kepala misalnya, ya bagian kulit. Nanti ada bagian medula, ada korteks, ada cuticula yang bagian ya, jadi bagian-bagian dari rambutnya. Ini ya. Kemudian histologinya ke bawah ya. Ini tadi sudah ada ya. Ini kalau digabung dengan kulitnya. Jadi rambut ini merupakan turunan dari epidermis. Tapi kondisinya menghujam sampai ke dalam dermis, gitu ya. Sampai ke dalam dermis. Nih, jadi itu ada epidermis bagian atas, kemudian epidermis, kemudian bagian bawah yaitu ada subkutan atau hipodermis. Ini kalau kita kaitkan dengan histologi dari kulitnya. Di bawah ini bagian akar, ini karena di daerah dermis, maka di situ ada arteri, ada vena, kemudian di bawahnya ada fatty tissue, jadi adipus ya, lemak adipus, lemak subkutan ya. Ini juga di atasnya tadi ada oil gland atau kelenjar ya, dan sebagainya. Ya, rambut itu betul bisa terawat ya. Dan rambut ini tumbuh terus-menerus ya. Dan memiliki masa pertumbuhan. Ada masa istirahat, kadang tidak sinkron pada semua bagian tubuh ya. Dan ini banyak dipengaruhi oleh hormon kelamin. Nah, hormon kelamin itu penting loh ya. Hormon kelamin ini disintesis, salah satunya bahannya adalah kolesterol. Kolesterol itu merupakan lemak yang ada di dalam produk hewani. Orang yang kekurangan produk-produk hewani hanya selalu makan dari nabati, maka bisa saja terjadi nanti kekurangan hormon kelamin. Ya, hormon-hormon tiroid ini berkurang. Ketika mengalami kekurangan hormon-hormon kelamin, hormon reproduksi, maka bisa mengakibatkan ini ya. Kalau laki-laki impotensi. Jadi namanya kuliah daring itu memang banyak yang ikut ya. Ayam pun ikut kuliah, di sini juga bapak juga ikut kuliah dan sebagainya ya. Memang gitu ya, daring itu banyak sekali hal yang jadi penghibur itu ya. Oke ya. Kita lanjut aja, percepat ya. Jadi sel epidermis ini yang membentuk papila dermis, membentuk akar rambut, ini berhubungan dengan batang rambutnya yang menonjol ke atas. Ini rambut kasar, ini sel bagian akarnya, rambut ini punya papila ini menghasilkan sel yang besar.
Dan ada rambut ini ada yang rambut agak besar, ada yang model agak keriting, ada yang tegak dan sebagainya. Ini sebenarnya strukturnya hampir sama gitu ya. Bervakula, keratin ya semuanya yang proteinnya mayoritasnya protein keratin ya. Protein keratin ini susah untuk dicerna ya. Susah untuk dicerna. Makanya kalau dalam Anda nanti punya usaha pemotongan ayam gitu ya. Ini bulu ayam itu jadi permasalahan tersendiri walaupun sekarang sudah ada teknologi mikrobia yang bisa menghasilkan keratinase sehingga protein keratin ini bisa didegradasi bisa jadi bahan pakan. Gitu ya. Ini ya, maaf ya. Kemudian sel pada bagian pusat akar rambut ini sering membelah dan berkembang menjadi sel fusiform. Ini kelompok padat dan berkeratin. Ini membentuk korteks rambut. Ini loh kenapa rambut itu bisa mati, bisa memutih ya. Kalau memutih tadi hubungannya dengan melanin ya. Dengan melanosit tadi, pembentukan pigmen tadi kalau yang memutih. Jadi melanosit sudah tidak mampu untuk memproduksi melanin yang mencukupi untuk membentuk warna rambut gitu ya. Ya, rambutnya jadi putih. Nah, ini mikrografnya ya, gambar mikrografnya. Ini bagian akar, ini ada melanositnya. Kalau nanti zat warna melanin ini tidak bisa disintesis lagi oleh melanosit, maka rambut ini akan menjadi putih ya. Kalau rambut yang mati biasanya karena apa? Proses sirkulasi untuk mensuplai darah dan nutrien serta oksigen itu sudah tidak terpenuhi sehingga akarnya itu jadi mati. Dia tidak bisa tumbuh lagi. Terutama kalau orang yang karena kena sinar radiasi sehingga akarnya itu jadi mati, ya jadi gundul ya botak, tidak bisa tumbuh lagi ya. Atau proses panas yang luar biasa terus-menerus secara kronis, secara terus-menerus, lambat tapi terus-menerus, orang yang selalu berpikir berat sehingga rambut rontok ya dan sebagainya, jadi botak dan sebagainya ini ya. Ini ada hubungannya dengan itu. Di samping memang ada masalah genetik juga. Oke, kita sekarang bahas tentang bulu. Karena kita bahasanya tentang anfis ternak, maka tidak hanya rambut. Karena ternak tidak hanya yang punya rambut saja. Kalau ruminansia itu kan punya rambut ya, tapi kalau ayam unggas kan bulu ya. Jadi bulu ini merupakan penutup tubuh selain jengger, pial, gelambir telinga, paru, ya, kuku dan sisik. Ya. Ini pada ruminansia ini penutupnya rambut, tapi pada unggas bulu gitu ya. Kemudian bulu ini ada 3 jenis ya, berdasarkan strukturnya. Ada disebut plume atau kontur feather ya. Ada plumule, ada done feather, kemudian ada filoplume, ada hair feather ya. Nih, nanti kita bahas satu persatu. Yang bulu kontur ini ya, ini menutupi badan. Ini ukurannya berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin dan lokasi badannya. Ya, ini yang menutup badan. Ini yang kontur, bulu kontur atau plume ya. Menutupi badan sedemikian sempurnanya ini pada unggas ini sehingga menyembunyikan bagian-bagian tubuh sehingga ada bagian tubuh yang rusak pun tidak kelihatan karena tertutup bulu gitu ya. Sehingga untuk mengetahui kondisi bulu, kondisi ayam ini perlu dipegang. Kalau ada yang luka tapi tertutup bulu tidak kelihatan ya perlu dipegang dilihat. Dan kadang-kadang belum orang yang tidak ahli dengan melihat saja, kalau melihat
permukaan bulunya, tidak tahu bahwa ayam itu kurus atau gemuk gitu ya. Yang belum berpengalaman, karena tertutup bulu semuanya, tertutup bulu. Ya harus dipegang juga. Kemudian berdasarkan warna, bentuk, dan fungsi, ini ada bulu plume atau bulu yang pokok tadi, yang utama, yang besar-besar, itu dapat dibedakan menjadi T-phryses, ini bentuknya kecil-kecil, berfungsi sebagai penutup tubuh, dan remiges, bentuknya panjang besar dan kuat. Misalnya ini bulu sayap, bulu ekor, ini remiges ini ya. Dengan bulu-bulu yang lain di sela-selanya yang merupakan bulu-bulu kecil, ini berfungsi sebagai penutup, ini termasuk trephises gitu ya. Nih, misalnya bulu sayap ini remiges ini untuk terbang ya, kuat, batangnya besar, kuat ya. Menghujamnya juga lebih kuat gitu ya. Terus kita lihat 3 stadium ya dari pertumbuhan bulu. Pertama nih yang A nih ya. Ini ada satu, ini lapisan tanduk epidermis, ini yang calon bulu ya. Kemudian lapisan germinotip nih ya, bagian 2 ini nomor 2, kemudian di dalamnya yang 3 ini adalah dermis ya. Dermis, yang 4 ini nanti ada papila. Jadi dengan naik, nanti semakin naik papila membentuk papila ya. Jadi dari yang pertama tadi lapis tanduk epidermis itu semakin naik membentuk papila. Kemudian dari papila ini nanti akan terbentuk bulunya. Jadi papila ini di dalamnya ada pembuluh darah yang mensuplai nutrien ya, mensuplai nutrien, dan nanti termasuk melanin segala ya, itu yang membentuk pigmen itu juga akan salurkan. Sehingga akhirnya terbentuk bulu ya. Bulu, di bawahnya ada folikel akar bulu. Ini tahapan pertumbuhan bulunya. Kemudian yang plumule, kalau tadi kan plume ya, yang bulu utama yang besar-besar. Ya. Ini ada plumule. Ini bulu-bulu halus, bulu-bulu kapas ya. Terdapat pada ayam dewasa di bawah bulu kontur atau bulu plume. Ya. Ini sangat bermanfaat ini ya untuk menahan panas ini. Ini lunak ya. Punya cabang-cabang lunak ini bulu kapas. Ya, ini biasanya berada di bawah bulu plume, di bawah bulu konturnya. Kemudian yang ketiga ada filoplusule. Ini bulu-bulu yang menyerupai rambut kecil-kecil gitu ya, yang berdegenerasi dan tertinggal. Kalau Anda motong ayam itu ada bulu kecil-kecil yang susah itu ya, tidak bisa dicabut dengan plaker ya. Tidak bisa dicabut dengan plaker. Itu bulu-bulu kecil-kecil itu biasanya harus dibantu dengan tangan itu. Apalagi kalau scaldingnya tidak bagus. Ya, scaldingnya tidak bagus. Wah, itu susah sekali ngambil ini. Ya, biasanya kalau scaldingnya bagus itu dengan diurut pakai jempol itu bisa hilang. Itu nanti akan bersama dengan epidermis. Itu bisa keluar, bisa lepas itu. Tapi kalau scaldingnya nggak bagus, maka filoplusule, ini bulu-bulu yang menyeberangi rambut ini akan tertinggal dan susah untuk diambil. Nah ini misalnya ini bulu pada sayap ya. Ini yang besar ini plume ya. Ini bagian plume ini. Ada vein, ada bagian batangnya tuh racis ya, bagian cabangnya tuh vein ya. Bagian cabang dari cabang itu nanti ada barbuli. Ini nanti ada disebut barb. Bagian bawah itu kalamus ya, bagian yang menghujam nanti ke kulit ya. Dan ini nanti silahkan dibaca ya. Apa gerakannya lahan-lahan. Nah ini bedanya dengan rambut ya. Rambut dan
bulu. Kelihatan sekali bulu dan rambut. Dan untuk pertumbuhannya karena ini akar bulu dan rambut ini berbeda ya. Biasanya untuk pertumbuhan itu lebih cepat rambut. Jadi suplai nutrien, suplai darah itu lebih terjamin pada ini ya. Rambut ini ya kelihatannya nanti akan lebih cepat tumbuhnya dibanding dengan samping material untuk rambut itu kecil, beda dengan bulu. Bulu itu yang dibentuk itu besar ya, sehingga membutuhkan nutrien yang lebih besar mestinya. Nah, ini kita lihat batang rambut ya. Ini bagian atas ya, batang rambut bagian atas di permukaan kulit. Di bawah kulit itu ada kelenjar minyaknya yang ini untuk perawatan rambut ya. Kemudian ada otot penegaknya yang ini menopang rambut ya. Kemudian ada kantong rambut. Kemudian di bawahnya itu ada akar rambut ya. Akar rambut itu dari permukaan kulit sampai dari mohon maaf ini dari flu-nya belum sembuh dari kemarin, flu dan sakit gigi ini ada agak lumayan ini flu dan sakit gigi ya. Jadi, mohon maaf ini kalau dalam kuliahnya kurang gitu enak ya karena masih bersin dan sentrap-sentrup ya, makanya belum berani ke kampus di dalam kondisi seperti ini. Dan bagian bawah nanti ada pembuluh darah. Ya. Darahnya ini yang akan mensuplai sari-sari makanan, mensuplai nanti dari melanosit yang menghasilkan melanin, sehingga suplai dari pigmen itu tercukupi. Juga di sini juga nanti ada suplai oksigen, sehingga pertukaran oksigen CO2 ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi terjamin ini untuk pertumbuhan rambut ini. Kalau suplai dari darahnya ini tetap bagus, suplai dari nutriennya tetap bagus, suplai oksigennya tetap bagus ya. Kalau suplai dari melanosit, suplai melaninnya terhenti, itu paling-paling cuma menjadi beruban. Dan itu seiring dengan umur. Walaupun sekarang karena kelainan, orang yang masih muda pun sudah beruban ya. Maaf ya ini masih ini. Oke. Jadi ini gambaran, mohon maaf ini. Gambaran dari materi kulit dan rambut, pembuluh darahnya, ada kelenjar-kelenjarnya ya, dalam jaringan dermis, epidermis, dan hipodermisnya. Kita sudah melihat secara global meskipun belum secara komprehensif menyeluruh ya, belum secara menyeluruh, karena kalau secara menyeluruh kita pelajari, kita lihat, kita hafal, itu akan berat mungkin bagi para mahasiswa dan nanti kebingungan yang dibaca enaknya yang mana, bahannya banyak sekali, ini pusing ini, kira-kira yang keluar yang mana, pakai ilmu nujum ya. Jadi kalau bahannya banyak sekali itu biasanya nanti, wah ini kira-kira yang keluar mana ya, nanti tulisan menghitung itu ya, hitung kancing baju. Yang keluar A, B, yang keluar bab ini, wah dihitung karena sudah bingung kalau menghafal semua, tidak mungkin, karena belajarnya SKS, sistem kebut semalam gitu ya, belajar semuanya tidak mungkin, jadi akhirnya sistem diprediksi, wah kemungkinan yang keluar ini, biasanya kalau dulu tuh dengan kita melihat bank soal ya, soal-soal yang keluar tiap tahunnya itu apa. Dari situ bisa memprediksi paling tidak 60% itu sama paling tidak ya. Tuh baiknya
kalau punya abang soal begitu ya. Nih saya kira ya dari Pak Rusman belum genap sampai 10.55, mohon maaf ini ya. Karena ini masih sentrap-sentrup ya. Meler hidungnya, jadi mohon maaf tidak bisa full sampai jam 10.55 ya. Dan untuk yang tugas, tolong nanti ketua kelas ya di rekap jadi satu file, kemudian yang baik yang kelas D maupun yang kelas B ya. Itu nanti untuk tambahan nilai ya nanti bagi ini ya, lumayan lah itu ya. Saya kira itu ya, saya akhiri ya, kurang lebihnya minta maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, selamat kuliah yang lain. Pak Rosman juga masih harus memberi kuliah yang lain lagi karena ini masih ada 2 ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup nggih.